Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Logis dan Gamblang. Jumpa lagi di podcast Telco Update, Jembatan Stakeholder Telekomunikasi. Saya akan mengajak Anda untuk membahas pertelekomunikasian Indonesia secara logis dan gamblang. Kami bercerita, silakan Anda berkomentar. Sudah hadir bersama saya tamu istimewa, Pak Merza Faiz, Wakil Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia, ATSI. Ya, ini teman lamanya Prof. Jamhari. Teman tongkrongannya Prof. Jamhari, Ketua Dewan Pembina Yayasan Pengembangan Teknologi. Santai aja Pak kita, Pak. Terima kasih udah bisa hadir ya. Sama-sama, Pak. Iya, waktunya sibuk banget. Kita geser dua kali. Sekarang malah lebih cepat nih, Pak. Saya justru tersanjung udah bisa sampai sini. Pak Merza, ini kita pengen ketemu gitu kan, karena persaingan telekomunikasi semakin ketat, pasar juga seperti sekarang nggak kayak zaman 10 tahun lalu, voice dan sekarang udah ke data seperti itu. Ada lagi pesaing-pesaing baru gitu kan. Udah ada yang serba banyak berubah. Ya, dari Pak Merza sendiri di ATSI melihatnya seperti apa nih Pak? Jadi kalau bicara kompetisi hari ini itu sebetulnya challenging-nya ya? Inisiatornya ya Prof. Jamhari. Dimulai dengan Undang-Undang nomor berapa? 36 nomor tahun 99. Disitulah mulai terbuka yang namanya telekomunikasi tidak hanya diserahkan kepada BUMN monopoli, dibuka juga untuk para pelaku swasta. Itu mulainya. Nah, Pak Jamhari ini tokoh membuka kompetisi yang sekarang kami merasakan. Nah, rasakan manisnya tapi kan Pak? Orang manisnya, lama pahit. Jadi kalau kita lihat dari 99 sampai hari ini, memang perubahannya makin terasa itu belakangan ini, sejak mulai era di mana telekomunikasi tidak sekedar halo-halo gitu kan. Telekomunikasi terbuka menjadi sebuah ranah yang lebih luas lagi, ya dunia digital lah saya sebut gitu, dengan internet sebagai basic teknologinya membidangi ini semua gitu. Nah, apa yang terjadi sebetulnya? Sebetulnya secara evolusi kita tahu ketika semua terbuka tadi itu satu persatu muncul layanan-layanan baru, muncul pager, muncul apa aja waktu itu yang kemudian secara siklus didisrupsi oleh layanan berikutnya dan lain-lain. Nah, yang paling sengsara di telekomunikasi, ini adalah kita masih merasakan sebagai pemegang izin telekomunikasi yaitu kewajiban menyelenggarakan jasa teleponi dasar. Jasa teleponi dasar ya telepon, SMS itu masuk jasa teleponi dasar. Nah, ketika kemudian jasa teleponi dasar dulu merupakan tiket emas gitu. Kalau orang dapat lisensi telekomunikasi itu voice dan SMS. Wah, itu udah luar biasa itu ya. Luar biasa. Setiap kali orang dial tambahan revenue. Telepon lama-lama cuma 2 huruf padahal oke. Udah tambahan revenue. Nah, era itulah yang merupakan lonjakan ke kejayaan usaha telekomunikasi pada saat itu. Nah, tapi perlahan kita tahu bahwa teleponi bisa disediakan, dilayani oleh tidak hanya perusahaan telekomunikasi. Segala macam aplikasi sekarang melayani untuk komunikasi suara. Apalagi bicara messaging. Jangankan cuma satu koran pun kita tulis cukup. Dulu SMS cuma maksimum 160 karakter. Sekarang enggak. Satu halaman A4 mau ditulis di WA boleh. Dan enggak bayar. Nah, ini ya istimewanya. bayar tapi dikit katanya Pak. Ya, bayarnya kan tidak langsung. Tidak langsung, ya. Ternyata bisnis modelnya juga berubah, bisnis layanannya berubah. Nah, ini sekarang makin banyak sekali orang yang kemudian mendisrupsi layanan suara dan layanan messaging. Disinilah the party is over bagi telekomunikasi. Nah, lalu telekomunikasi terus ngapain? Nah, kalau nggak ada partinya buat apa lagi gitu, mending tidur gitu. Tapi toh nggak demikian. Kenapa nggak demikian? Ternyata telekomunikasi tetap menjadi basic platform untuk seluruh layanan digital tadi
Kalau nggak ada Kalau telekomunikasi, nggak ada jaringan telekomunikasi, mau dapat apa nah? pulang mereka. Nah inilah kemudian menjadi fenomena baru bahwa basic platform infrastruktur telekomunikasi masih menjadi tugas utama dari operator telekomunikasi. Padahal revenue-nya udah dibagi ke orang lain. Nah fenomena ini yang oleh Undang-Undang 3699 belum diwadahi. Fenomena ini ya. Iya. Bahwa ternyata dunia digital yang merupakan evolusi dari telekomunikasi ini bisa diselenggarakan oleh siapapun dengan cara apapun, tapi basic platformnya tetap jaringan telekomunikasi. Karena produk OTT sekarang izinnya misalkan aplikasinya game, bisa telepon, bisa konferensi call, bisa video call. Aplikasinya adalah transportasi online, bisa call, bisa message. message. Aplikasi apapun bisa call, bisa message. message. Nah, call kami siapa yang pakai? Gitu kan? Nah ini yang membuat pemikiran-pemikiran baru harus dihadirkan segera agar platform utama, basic platform dari telekomunikasi yang dikelola oleh penyelenggara telekomunikasi ini bisa tumbuh sehat, bisa tetap melayani dengan kualitas yang baik, bisa juga dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia dimanapun. Kalau ini ngelihatnya berarti perusahaan telekomunikasi sebagai penyelenggara jaringan atau penyelenggara jasanya masih ada, Pak? Kalau tetap harus ada. Tetap. Berarti OTT pun jadi penyelenggara jasa harusnya. Betul. Jadi definisi penyelenggara telekomunikasi dan jaringan dan jasa itu harusnya tetap diterapkan baik untuk kami-kami operator maupun untuk para penyelenggara aplikasi atau disebut bahasa kerennya tadi OTT. OTT. Mungkin tapi nggak sih, Prof? Kan kalau telepon operator kan kena BHP, terus kena juga USO, ya kan? Dan lain-lainnya. Nah kalau OTT jadi penyelenggara jasa kan biasanya harus ada seperti itu juga kan ya Pak? Tuh, jadi kembali lagi bahwa basic regulation Undang-Undang 36 tentang telekomunikasi zaman itu walaupun profesor ini pionirnya belum kepikir ya Prof ya bahwa dunia digital akan menjadi seperti ini. Nah itu sekarang udah 25 tahun. Saatnya kita meninjau ulang apa regulasi yang harus diterapkan hari ini untuk mewadahi seluruh aktivitas yang disebut dengan digital tadi. Pernah disuarakan ke pemerintah kan tapi Pak? Oh berulang kali. Berulang kali. Sudah pernah benchmarking juga dengan negara lain. Betul. Jadi makanya kebetulan pas banget waktunya kan sebentar lagi kita punya presiden baru ya baru. Ya, kan? Supaya ini masuk ke situ. Ada wacana waktu itu mengganti yang namanya Kementerian Kominfo, ada Kementerian Digital gitu kan. Cuman nggak tahu, kita lihat aja pengumumannya minggu ya. depan gitu. Teguh Senin. Ketika kita masih bicara telekomunikasi, saya khawatir mindset kita semua masih bicara yaitu jaringan telekomunikasi zaman jadul gitu kan. Nah mungkin sekarang sudah saatnya kita bicara digital. Apa itu digital? Basic platform paling bawah adalah infrastruktur telekomunikasi. Yeah. Sekarang infrastruktur telekomunikasi tidak sekedar narik-narik kabel dari rumah ke rumah, tapi sudah banyak sekali opsi-opsi teknologi baru yang juga mendisrupsi penyelenggara jaringan yang hari ini dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi. Nah ini perlu kita tata ulang landscape-nya. Bagaimana dengan fixed line? Sekarang fixed line kalau dulu yang masuk rumah teleponi, sekarang fiber optik udah masuk. Fiber optik udah ngantongin segala macam kemungkinan. Mau layanan apa aja boleh bisa lewat fiber optik. Nah, ketika kemudian orang-orang dulu di rumah masih sering pakai handphone, hari ini udah enggak juga. Saya yakin kita semua yang di sini di ruangan ini, ketika masuk rumah udah pindah ke WiFi semua. Betul. Sehingga kuota masuk ruangan dan nyari WiFi. Apa nasib saya lah begitu? Kuota yang tadinya full tergantung kepada handphone seluler, layanan data dari operator seluler sekarang berbagi. Semakin kecil jadi penggunaan kuotanya.
kewajiban 100% masih kami yang diterus, yang sana enggak semua gitu kan. Nah ini yang saya maksud, landscape mulai dilihat, ini baru ngomong basic service, basic platform. Basic platform. Basic platform ada yang Masih di level satunya, Prof ya? Iya, level satunya. Level satunya. Layer 1. Layer 1. Di Undang-Undang 36 masih kita bagi layanan seluler, wireless sama layanan fix. Sekarang udah macam-macam. Tiba-tiba satelit ceret masuk rumah sekarang. Dulu nggak ada satelit masuk rumah. Rumahnya hancur kalau kembali masuk satelit. Sekarang nggak satelit masuk rumah. Satelit ada di jalan. Dulu nggak ada. Jadi landscape ini udah berubah total. Mari kita lihat bagaimana kita akan atur ini. Bisa dibuat undang-undang baru, bisa juga undang-undang barunya diturunkan PP untuk mewadahi ini semua. Apalagi yang lain, naik ke level layer berikutnya, satu lapis, yaitu layanan. Sekarang orang layanan masih di undang-undang suara, kemudian Pesan, SMS, ya, dan pesan. multimedia. Ya seperti undang-undangnya masih ngomong gitu. Nah multimedia ini, mari kita definisikan apa yang dimaksud multimedia. Bila aplikasi adalah bagian dari multimedia, maka dia adalah penyelenggara telekomunikasi. Bukan rezimnya lalu harus diganti, bukan rezim pendaftaran, tapi rezim perizinan kalau udah telekomunikasi. Nggak cuma sekedar daftar melaporkan apa Kalau aplikasi. sekarang kan enggak, karena dianggap itu bukan telekomunikasi. Karena Undang-Undang 36 tidak menyatakan 3 itu. Tapi Makanya. apakah dia multimedia gitu kan? Dan multimedia luas lah ya. Iya. Ketika kemudian mereka membuka layanan teleponi, orang bisa telepon-teleponan. Apa itu bukan telekomunikasi? Telekomunikasi. Ketika dia bisa messaging, apa itu bukan SMS? Kalau SMS short, kalau ini long. Lebih mahal. Di situ ngelihat ada peluangnya untuk. Iya. Jadi sebetulnya ada sudah komodir ya betul. komunikasi. Undang-undangnya walaupun kuno, masih harus Iya, udah 25 tahun Pak. 25 tahun tapi seharusnya bisa ngandangin itu gitu. Tapi tetap mindset kita enggak beda ya. Di driver oleh mereka juga beda. Jadi begitu mereka didefinisikan sebagai penyelenggara telekomunikasi, maka seluruh kewajiban yang diwajibkan kepada penyelenggara telekomunikasi harus pula diwajibkan kepada mereka. Izin, bayar BHP, bayar USO, gitu kan? Sekarang enggak. Akhirnya yang ini, bisnis ini jadi nggak menarik, ditinggalin orang. Ini yang paling bahaya. Apa bahayanya? Tadi saya katakan, seluruh kehidupan digital ini, basic platformnya telekomunikasi. Kalau ini nggak berkembang, ini nggak sehat, ini nggak akan mendapatkan ketertarikan orang investasi. Lalu cita-cita kita Indonesia emas tahun 45 berbasis digital hanya itu. Sayang. Masuk bukan itu. Nah itu. Jadi nasib saya gimana? Kalau dari obrolan di ATSI ya Pak Iya. ya, ada nggak solusi supaya dengan menyaingi digital ini? Sekarang kan kalau kan berharap pada pemerintah mungkin butuh proses gitu kan Pak. Tapi kan harus tetap survive nih Pak. Ya. Ya kan. Adakah yang pikirkan misalkan terlibat juga dalam digital bisnisnya gitu misalkan? Ya kita udah banyak mencoba. Tapi yang perlu kita pahami adalah kawan-kawan di telekomunikasi, kompetensinya adalah di basic platform. Saya kasih contoh. Ibaratnya kita dulu juga berpikir ini SMS akan mati, voice akan turun dan lain-lain. Yuk cari source lain, ngelaba yang lain ya. Semua operator pada saat dimulainya layanan e-money, apa itu? Iya, keluar iman Ya. itu. Semua mau. Ada yang punya dompetku, ada Iya, punya iya. uangku, Iya. ada punya apa? Link aja, link. ada punya macam-macam. Gak bisa berkembang seperti yang dikelola oleh memang teman-teman dari financial services. Kenapa? Ya mereka kompetensinya nggak di situ. Saya biasa ngurusin elektronika, ngomong antena, ngomong ini, sekarang suruh mikirin bagaimana bikin e-money. Bagaimana pelanggan mau user mau pakai yang uang di situ? Tidak ada satupun e-money-nya operator yang survive. Ini fakta gitu ya. Akhirnya malah membuang Betul. pemodal lagi, men. Nah, jadi harusnya kembali lagi saya katakan, landscape dari industri ini harus ditata ulang. Jangan semua ngerjain semua juga nggak bisa gitu kan. Mari kita
proporsional siapa kompeten di mana, tapi ini semua adalah dunia digital baru yang perlu diatur. Apakah kita perlu pemerintah? Ya kalau ngomong aturan ya mau nggak mau ya pemerintah. Apa yang dilakukan oleh para operator sementara nggak nunggu lah, sementara regulasi belum available gitu ya. Kita banyak mendekati para pemain OTT besar untuk berkolaborasi. Dengan Google misalkan, dengan Google, Facebook, dengan Meta, ya. dengan segala itu, bahwa yuk jaringan kita kalau lu bebanin terus, kita juga nggak mampu investasi. Akibatnya trafficnya juga akan turun. Maka Facebook ikut bangun sebagian fiber optik dan lain-lain. Terjadi. Oh itu udah di Indonesia Ya, terjadi? walaupun volumenya masih belum signifikan karena dia tahu di sana ada pasar nih. Tak bangunin deh connectivity-nya. Ya, Jadi solusi bukan peraturan itu, ya, bukan dengan solusi itu dari pertemanan. Pertemanan. Nah ini kan nggak bisa Panjang ya, nggak bisa langgeng, langgeng. panjang. Ini yang harus kita formalize. formalisasikan. Ya. Kemudian apalagi yang lain WA banyak kita kerjasama. Jadi mereka memberi bantuan itu mereka yang membangun lalu Ya. atau kerja Mereka kolaborasi? nggak bisa bangun. Iya karena makanya bukan kompetensi kolaborasinya. mereka. Mereka kasih duit Jadi aja gitu. Jadi aja. Menariknya tadi kembali ke pertanyaan saya apakah itu tadi ini ya, sampai kepada ini kan aksi itu juga sudah mempelajari tadi itu benchmarking di luar dalam menyelesaikan Ya. apa ini salah satunya ini tadi kan akhirnya terjadi satu pertemanan ya. Tapi misalkan kayak di Inggris itu dia diambil alih untuk tadi kan untuk infrastrukturnya karena dia tahu kan itu situ kan paling beban diambil oleh pemerintah dan jadi public company seperti Openreach gitu misalkan gitu ya. Tapi di Perancis itu misalkan France Telkomnya menjadi Orange tapi yang sekarang menjadi nomor satu di bidang internet juga. Nah itu saya nggak tahu apakah hal itu tuh juga merupakan contoh gitu bisa. Saya rasa Jadi kalau beda kan, Betul. maksudnya enggak ya sekarang apakah mereka menyelesaikan atas dasar apa keadaan Industrinya sesuai dengan ini lokal kalau itu ya. gitu. Jadi kalau mau ekstrim banget kita contoh Cina, ekstrim sekali. Gitu. Semua OTT dari luar stop. Bikin sendiri. Ya sebelum bikin sendiri, Sebelum infrastruktur bikin sendiri, diperkuat. diperkuat. Kemudian baru mereka hidupkan aplikasi-aplikasi Aplikasi lokal untuk menggantikan aplikasi global yang tidak akan mau ikut berkontribusi Kontribusi. dalam pembangunan negara gitu kan. Bisa, tapi ya itu dengan Ya, itu. kekuatan yang luar biasa. Ya. Nah, yang kedua model-model Timur Tengah misalkan. Tetap mereka diizinkan masuk asal ikut berkontribusi juga dengan pembangunan negeri ini. Dalam bentuk apa? Infrastruktur, oh. Baik infrastruktur maupun pendidikan Modal. dan lain-lain. Oh. Segala aspek untuk membangun Bangun dunia dunia digital digital. ini, you mesti ikut Mesti kontribusi. ikut, ya. Dan itu merupakan satu kewajiban gitu. Ibaratnya komitmen dari para penyelenggara itu bisa. Oke. Kemudian negara beberapa yang lain diwajibkan kerjasama dengan operator lokal. Ini juga memaksa mereka kalau mau berbisnis di negeri ini mau nggak mau harus kawin sama operator lokal. Bukan pertemanan lagi. Bukan pertemanan lagi. Harus. Kalau pertemanan kan Harus volunteer. Iya. Kalau ini wajib nikah. Wajib. Jadi nikah bukan kumpul-kumpul gitu. Iya, betul. Apapun caranya gitu. Apapun Iya. caranya gitu. Ya. Nah, ini opsi-opsi ini yang perlu kita pikirkan. Yang kedua adalah misalkan, ya kalau memang kita punya kekuatan seperti Cina, kita develop aplikasi-aplikasi yang sama yang berlaku di Indonesia dan tapi beberapa pihak sudah mencoba ini. Nggak bisa. Dulu melawan WA ada, mau melawan Lawan Google ada. Cuman ya kita kalah lah sama kekuatan global ini, harus kita yakini. Kenapa? Ya banyak lagi. Ekosistem ini nggak jalan Sendirian. Harus benar-benar diciptakan, betul-betul distrategize agar di mana local application ini bisa survive walaupun tidak kalah. Apalagi kalau sekarang survive pun nggak bisa kita. Nah, jadi sekali lagi kalau menurut saya perlu ada redefinition atas industri yang namanya digital ini bermigrasi dari yang dulu kita berpandangan hanya industri telekomunikasi. Pemainnya lebih banyak, tidak hanya sekedar jaringan dan jasa. Ya. Banyak sekali yang belum tertampung dalam aturan-aturan hari ini. Mari kita benahi satu-satu, kita tata ulang, kemudian kita dudukkan mereka. Tapi ya gitu, bahwa kalaupun nanti ada undang-undang baru tahun 25 misalkan gitu,
kita pun harus berpikiran Jauh. berapa tahun Betul, lagi betul, undang-undang betul, ini betul. akan, jangan kayak undang-undang yang lain tiap 2 tahun direvisi gitu ya. Mungkin juga harus gabung juga dengan undang-undang lain kali Pak ya. Nah makanya ini semua, dunia digital hari ini terbagi dalam mungkin sekitar 3 atau 4 aturan secara undang-undang gitu kan. Telekomunikasi yang paling lama, kemudian ada Iya, transaksi transaksi, ITE, iya. kemudian ada perlindungan data pribadi, dan apalagi satu lagi saya lupa. Ada penyiaran juga kalau nggak salah masuk Ya, sekarang. penyiaran di situ masuk. juga. betul. Nah ini semua harus menjadi satu. Saya rasa teman-teman penyiaran juga merasakan bagaimana disrupsi digital ini mengganggu juga aspek-aspek penyiaran yang karena regulasi belum siap untuk mengatur itu semua. Pak, kalau melihat dari sisi bisnis nih Pak ya, ini kan industri telco karena seperti ini kondisinya, efeknya ke semua, maksudnya ke teman-teman di vendor. Efek juga kita ketemu dengan teman-teman universitas, ada efek juga di universitas, di engineer juga, di SDM ada efeknya juga, semua pengaruh. Nah, ketika misalkan industrinya jalan dengan yang tadi Bapak sampaikan, apa Pak yang bisa melihat, bisa menggairahkan lagi dunia telco ini ketika selain aturan sudah berubah? Ya, bisnis itu rumusnya punya gampang. Pemasukan sama pengeluaran Betul. harus ada sisanya. Yang susah tadi pemasukannya. Nah itu, ketika pemasukan sudah faktanya memang menyempit, Iya. kemudian banyak pihak yang mengatakan telco sih nggak kreatif. Ya. Nah, kreativitasnya kalau mau ditumbuhkan nggak ada masalah. Tapi kembali lagi, apakah landscape telco akan ikut dibebani juga dengan hal-hal yang non telco tadi? Padahal telco ini punya tugas yang berat, menjaga infrastruktur basic untuk dunia digital ini tetap sehat, tetap berkualitas, dan mempunyai akses di seluruh wilayah. Itu nggak gampang. Kalau mereka kemudian dibebani lagi, you cari dong revenue lain. Ini saya mikirnya begini, seolah-olah dia, karena si bapak mohon maaf gitu, sebagai karyawan gaji kecil, sampai rumah lapor Pak RT, Pak saya nggak mampu ini bayar iuran RT. Ya, bapak sih nggak punya revenue lain, buka salon dong di rumah. Apa itu solusinya gitu kan? Nah, ya. Biarkan yang nyalon ya nyalon lah, kompetensinya beda tadi itu mbaknya tuh. Ini orang ya sesuai profesinya dengan gaji segitu. Yang salah lalu gajinya atau orangnya atau orangnya. salonnya gitu. Nah ini yang harus ditata ulang saya katakan. Kalau kita value yang namanya tugas untuk menjaga infrastruktur digital agar berkualitas, sehat, dan lain-lain tadi, ini berapa sih investasinya, berapa cost-nya, berapa macam-macam. Ini harus diperhitungkan bahwa mereka harus tetap sustain apapun kondisinya. Karena tanpa infrastruktur ini dunia digital tadi omong kosong semua. Nah bagaimana menjaga mereka sustain? Ya rumus bisnis gampang. Revenue-nya naikin atau cost-nya diturunin. Revenue kalau naik itu ada kekhawatiran lain. Masyarakat nggak mampu lah, inilah itu. Ya cost yang harus diturunkan. Saya berani bertaruh hampir semua operator 5 tahun terakhir efisiensinya luar biasa. Ya, operasi. Sampai gaji saya pun nggak naik-naik. Curcol dikit. Pengurangan pegawai pasti terjadi. Pengurangan Pengurangan pegawai pegawai. terjadi. Pasti terjadi. Fasilitas-fasilitas berkurang semua. Itu di internal udah terjadi. Investasi seminimum mungkin dengan maksimum result. Vendor diperes, jangan mahal-mahal. Tower nyewanya peres, jangan mahal-mahal. Kakinya cuma 3, ya bisa. Gimana caranya bisa lebih? Semuanya kita betul-betul Betul. efisiensikan. Tapi tetap ada cost yang paling besar. Yang kita ingin juga bisa diefisiensikan. Namanya regulatory charge. Yaitu beban-beban kewajiban yang oleh pemerintah diwajibkan cuma kepada kami saat ini. Ini kan peninggalan sejarah. Sejarah. Nah sekarang pemain telekomunikasi ini banyak. Harusnya kewajiban-kewajiban ini juga dibagi kepada yang menikmati dunia digital ini di Indonesia. Aturannya belum ada. Nah yuk kita bikin Aturan. Kalau dari teknologi misalkan 5G gitu misalkan masuk,
itu kalau menurut Bapak jadi peluang barukah buat itu atau ternyata masih cerita kan sama aja sebenarnya? Ya, 5G lebih mahal loh investasinya. 5G lebih mahal, konsumennya belum tentu kan lebih mahal untuk bayar. Ketika kita hanya mempunyai kesempatan melayani layanan data dengan 5G dengan kecepatan lebih dengan ini segala macam. kecil-kecil. Dengan demikian maka data saya yang biasanya per giga katakanlah Rp2.000 saya naikin jadi Rp10.000. Siapa yang teriak? Konsumen lagi. Konsumen lagi. Konsumen. Harapan dapat revenue tinggi mesti jadi. Betul. Tapi investasi kenyataannya mahal. Akhirnya ya, yuk kita efisiensi lagi pelan-pelan merambat dari 4G, 4.1G, 4.2G dan seterusnya. Pada saat ke depan kalau itu nggak akan terlalu tinggi juga Pak revenue yang bisa memperbaiki revenue dengan kita ke 5G. jadi banyak hal kemudian kita lihat nanti menjadi sebuah opportunity baru gitu ya. Telco ini ternyata punya kompetensi untuk mengolah dan mendapatkan data yang cukup lumayan bervariasi. Jadi ini merupakan satu mining baru yang nantinya akan tercipta dari telco, yaitu dengan masuknya teknologi AI, big IoT, data dan lain-lain. Ini tidak menyimpang karena ini juga basicnya masih digital telco. Jadi ketika orang melakukan semua komunikasi lewat jaringan kami, itu banyak data yang bisa kita capture, banyak data yang bisa kita mining. Di situ revenue baru, revenue stream baru. Belum jadi revenue. Belum jadi revenue. Ini baru jadi raw information yang kalau kita olah dengan teknologi-teknologi yang sekarang available, apakah AI, apakah yang IoT, lain-lain data, dan data, lain-lain dan data lain-lain. science, analytics, Ini semua akan macam. membuat sebuah bentuk layanan baru. Layanan digital baru. Ini yang sedang ditekuni. Jadi nggak usah kaget bahwa hampir semua telco hari ini menekuni AI. Semua telco hari ini mulai mengembangkan AI. Karena ini katanya masa depan. Walaupun kita punya original AI di sini. Dari negara lain seperti itu kejadian. Rata-rata arahnya mirip sama ke sana. Jadi nantinya memang ini tidak harus oleh telco. Misalkan industri finance juga punya big data. Industri yang lain juga punya big data. Semua yang melayani konsumen dalam jumlah massal akan dapat menikmati sebuah data yang bisa di-mining di dalamnya. Nah, kalau miningnya benar, maka finishing good-nya harusnya sebuah hal yang akan bervalue. Nah, ini yang kita harapkan, ini semua masih berproses. Kita tahu AI berkembangnya cepat sekali. Kita baru belajar AI, udah keluar Gen AI, sekarang keluar Artificial General Intelligence dan lain-lain dan lain-lain. Nah, ini kita berpacu dengan waktu. Kita lagi ngolah data-data yang ada di perut kita mau diapain supaya menjadi sebuah produk yang juga akan bermanfaat buat masyarakat. Itu salah satu aja. Banyak hal lain yang nanti bisa digali sebagai pengembangan daripada big data ini. Iya, kembali Nah, sebenarnya. ini pun juga harus diatur. Ya, karena kan berarti regulasinya harus 50 tahun pertimbangkan perkembangan. Kalau nggak diatur nanti AI ngawur lagi gitu kan. Ada perusahaan lagi yang bisa menikmati itu, bukan telco. Ya itu. Ya Pak Mersa, tadi kan saya sepakat saya dan menekan bahwa sekarang ini seolah-olah operator tuh hanya punya kewajiban membangun infrastrukturnya, ya kan, dipakai oleh semua orang yang yang menghasilkan lebih banyak gitu karena ini dengan yang undang-undang yang sekarang ada yang dulu merupakan pembangun yang mendapat emasnya juga, yaitu suara kan emas dulu, ya kan. Betul. Harta karun. Tapi sekarang udah bukan harta karun lagi, sekarang malah beban gitu. Isinya kaleng ini, karung bukan emas lagi gitu ini. Kaleng-kaleng. Nah, ini kalau menurut ATSI atau ini ada satu penyelesaian kalau ini infrastruktur dipegang oleh pemerintah. Jadi atasnya orang boleh layanan aja, bertarung gitu. Ini dipegang oleh bagaimana cara ngaturnya, atau ada cara pemikiran lain gitu. Ya sebetulnya kita bisa belajar Malaysia melakukan itu. Dan di Inggris kali. Iya, bahwa yang namanya jaringan dibangun oleh satu pihak yang ditunjuk oleh pemerintah. Ya, persis dari kayak bakti kan. Kemudian yang lain
Bukan kayak bakti. Bukan bakti, Ini bukan. betul-betul Public operator company. jaringan, Operator mungkin jaringan. BUMN atau siapapun, iya. Khusus buat khusus jaringan. Nah, kita pemain jasanya aja menggunakan jaringan itu. Nah, ini udah jalan di 5G-nya Malaysia. Kita sedang amati hasilnya seperti apa. Oh, di 5G-nya. Ya, hanya yang sebelumnya belum. Sebelumnya karena punya mereka konon kan mau Jadi yang diintegrasikan. existing tetap aja punya Iya, masing-masing masing-masing. 5G-nya yang Iya, mulai diatur betul. begitu. Oh, Ya, karena 5G-nya nanti aja. pelan-pelan kan ini mati. Iya, 5G, 6G, 7G. Oke. Jadi itu pemerintah semua berikutnya kan. Iya. Untuk infrastrukturnya. Untuk network infrastrukturnya. ini, ya. Karena infrastruktur Ya, ini saya merupakan Inggris. paling berat. Ya. Dan itu jadi membuat bisnis telekomunikasi. Ya, ini sedang kita industri. amati. Malaysia baru menjalankan ini 2 tahun ini, kita lihat hasilnya kayak apa. Jadi kunci daripada diskusi ini adalah kita perlu tata ulang dan Itu kuncinya di sinkronis. sini. Mari kita sinkronisasikan bahwa beban yang besar ini juga harus dibebankan kepada seluruh pemain yang menikmati arena ini. Jangan tidak seimbang gitu. Makanya saya pakai jaket ini synchronize. Wah, ini matanya. Baru belakangnya saya buka ini. dulu ya. Belakangnya sponsor. Jadi pasarnya itu. Synchronize ya. Ya. Jadi Ya, saya kira tapi untuk menyatakan bahwa mengusulkan bahwa perlu ada tata kelola baru, perlu juga diberitahu bahwa sebenarnya ada permasalahan baru yang tidak bisa diatasi lagi dengan ini lama gitu kan, peraturan lama gitu kan. Betul. Nah, Jangan itu harus buru-buru. diberi tahu ke atas gitu, Ya. bahwa ada permasalahan yang urgent gitu. Jadi undang-undang yang dibuat Pak Jamar itu very flexible and open. Tinggal penafsirannya aja. Nah, itu. Oke, Prof ada lagi? Ya, so far sih saya kira Iya, jelas. seru banget. Pak, Ya, ini aja untuk Mirza, apa? ya, pesan buat stakeholder yang lain Pak Mirza. Silakan. Ya, lagi-lagi ini Pak. Oh, sinkronis, ya. Kita perlu duduk bersama. Seluruh pemain. Kalau kita lihat hari ini penyelenggara telekomunikasi mengeluh sedang tidak baik-baik saja. Penyelenggara jaringan yang menghubungkan fiber optik dari kota ke kota, pulau ke pulau juga mengeluh sedang tidak baik-baik saja. Nah, kalau ini terlalu lama dibiarin, yang tadinya sedang tidak baik-baik saja udah nggak ada apa, cuma tidak nggak ada baiknya sama sekali udah. Iya. Ini bahaya. Kenapa? Karena ke depan semua kehidupan kita basisnya adalah memanfaatkan jaringan telekomunikasi yang tentu saja semua bicara tentang internet. Nah, ketika jaringan telekomunikasi yang berbasis internet tidak bisa memberikan kesehatan, manfaat, dan layanan yang berkualitas, maka seluruh ekonomi yang berbasis digital itu hanya kaleng kosong, kata Pak. Dan ini Ya. semua industri perusahaan Indonesia semua ya Pak. Iya. Dan kita semua punya cita-cita yang sama. Transformasi digital harus terjadi menuju Indonesia Emas 2045. Waktu tinggal 20 tahun lagi. Kalau tidak segera kita benahi hari ini, kita akan lebih repot lagi membenahinya nanti. Jadi Pak Mirza dengan kata lain setuju dong ya untuk mewujudkan suggestion-nya tadi, sarannya tadi kalau kita melanjutkan dengan seminar untuk mengenai ini ya, Oh, dengan- mengumpulkan itu tadi ya. Karena waktu kejar sama waktu. Ya. Kalau Nggak kerasa, Harus Prof. segera, malah harus segera kali ya. Nggak kerasa loh, Seminar 20 itu tahun, segera dia- 20 tahun tuh tiba-tiba nyampe loh. Prof. Iya, iya betul. Kita aja udah berapa puluh tahun. 35, 40 kan. Iya, Bapak. Ketemu lagi masih sama. Ketemu sama masih sama. Terima kasih banyak waktunya. Kita jumpa lagi untuk di episode berikutnya di podcast Telco Update. Saya Anggi Makmur dan Prof. Jamhari Sirait undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.